Puji nama Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama di dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21. Mulai ayat yang pertama dan beberapa ayat berikutnya. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama. Yohanes 21 mulai ayat yang pertama. Saya akan baca terlebih dahulu ayat yang pertama, kemudian saudara dan kita baca bergantian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan semua sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Saat ini kita akan lanjut belajar tentang memuliakan Tuhan. Ada satu topik khusus yang kita akan pelajari secara khusus pula dari ayat yang sudah kita baca. Sekalipun sesungguhnya dalam ayat yang telah kita baca tersebut ada banyak sekali pengajaran-pengajaran rohani yang bisa kita ambil. Tetapi secara khusus satu topik yang akan kita ambil dari peristiwa itu adalah tentang menjaga dan memelihara kemuliaan Tuhan. Atas diri kita. Atau atas diri setiap orang percaya.
menjaga dan memelihara kemuliaan Tuhan atas diri kita. Saudara, kita tahu dari mana kita berasal. Seorang yang tadinya dirancangkan Allah untuk kemuliaannya, dan itu ketetapan Allah, tidak akan pernah gagal rancangan Allah. Walaupun iblis, tanda kutip, berhasil membuat manusia jatuh di dalam dosa, tapi Allah tidak gagal dalam rancangannya. Semuanya tergenapi. Ia mengutus Putra yang tunggal Yesus Kristus datang menyelamatkan orang yang berdosa melalui penebusan di atas kayu salib dengan darah yang tercurah. Dan barang siapa yang percaya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya kemudian disebut anak-anak Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara dan saya telah diperdamaikan oleh darah Yesus Kristus yang tersalib atau yang tercurah di atas salib Golgota, saudara dan saya tidak lagi disebut orang berdosa, tetapi disebut anak-anak Allah. Nah, dari sejak itu, dari sejak saudara dan saya menjadi lahir baru, berubah status dari orang berdosa menjadi anak Allah, diperdamaikan kembali dengan Allah oleh salib Kristus. Kemuliaan Allah dikembalikan pada manusia, pada setiap orang yang sudah menjadi percaya dan terima Kristus secara pribadi di dalam hidupnya. Kemudian saudara dan saya yang sudah menjadi percaya ini menjalani hidup di dunia ini sampai kepada akhirnya. Dan kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai orang percaya? Memuliakan Tuhan. Dan untuk bisa memuliakan Tuhan, kita sudah belajar selama hari ini memasuki minggu yang ketiga tentang memuliakan Tuhan. Dan kita sudah dibukakan bagi kita dalam hal apa saja kita memuliakan Tuhan. Dan kita sudah jalani hidup kita. Tetapi kita jujur, dalam 24 jam kita hidup di dunia, dalam seluruh aktivitas hidup kita, kadang-kala kita gagal memuliakan Tuhan, bukan karena kita tidak tahu, tetapi karena kita tidak menjaga dan memelihara kemuliaan Tuhan yang sudah dianugerahkan pada kita oleh Yesus Kristus yang tersalib di Golgota. Nah, itu sebabnya kita perlu menjaga dan memelihara kemuliaan Allah atas hidup kita, supaya bukan hanya diri kita sendiri saja yang terpelihara, supaya kita juga dapat membuat orang lain memuliakan Allah.
menjaga dan memelihara kemuliaan Allah atas diri kita, itu hasil akhirnya bukan hanya kita nikmati untuk tetap berada dalam stamina rohani yang baik, tetap dalam kondisi iman yang baik, yang teguh, tetapi juga membawa satu goal akhir, yaitu membuat orang lain juga memuliakan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, kita sangat perlu pertama menyadari hal ini, bahwa ketika saudara dan saya menjadi orang percaya dan diperdamaikan dengan Allah, ada kemuliaan Tuhan atas diri kita, atas keberadaan kita sebagai orang percaya. Jangan lupa itu. Secara de facto orang melihat ada tanda-tanda pertobatan. Memang ada kehidupan itu berubah, kemuliaan Allah itu turun atas kita. Cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita berpakaian, cara kita hidup sehari-hari, bertingkah laku, ini bukan hanya masalah etis, tetapi itu sesuatu perubahan yang terjadi. Ada yang terjadi secara total dalam ruang lingkup pertobatan, ada yang terjadi perubahan secara terus-menerus, yaitu pembentukan karakter kita menjadi seperti Kristus. Nah, perubahan-perubahan yang nampak ini adalah karena ada kemuliaan Tuhan atas diri kita. Yang kedua, kita harus sangat menghargai kemuliaan Tuhan ini yang diberikan pada kita, yang ada melekat pada diri kita. Mungkin orang lain mengetahui siapa kita, mantan penjudi, mantan pemabuk, mantan, tetapi mantan dulu dan bukan lagi sekarang. Orang mungkin selalu melihat masa lalu kita, dan itu memang tidak mudah, saudara. Makanya saya harus menasehati orang-orang yang sudah berani menerima konseling. Banyak orang-orang percaya menjadi korban konseling. Kenapa? Karena ketika orang konseling dan kemudian ketika seseorang itu konseling untuk sesuatu persoalan tentang dirinya, maka jawaban itu akan bisa dia peroleh sejauh mana keterbukaan orang itu dalam curhat keberadaannya. Kalau dia mempunyai persoalan dari A sampai C, sedangkan yang dia konselingkan itu hanyalah A sampai B, maka konselor hanya dapat memberikan jawaban sampai B, dan C persoalannya tidak akan pernah ada solusi. Makanya di dalam konseling itu keterbukaan, kejujuran. Tetapi apakah nilai kejujuran yang sangat berharga dari seorang yang datang kepada seorang konselor? Apakah konselor itu lebih baik kejujurannya? Nilai kejujurannya lebih tinggi daripada orang yang konselor itu? Seringkali malah terbalik. Orang sudah curhat habis-habisan karena jujur dan terbuka, tetapi konselornya nilai kejujurannya tidak ada. Sehingga apa yang diceritakan orang ini, dia ceritakan kembali kepada orang lain, dia bocorkan kepada orang lain. Bahkan mungkin juga dia bocorkan kepada orang yang
terkait dengan nama-nama yang konselor itu menyampaikan. Ini sering terjadi. Berikut, dan inilah orang-orang yang menjadi korban konselor. Makanya jangan pernah sembarang pergi curhat kepada siapapun, ya, kecuali saudara datang kepada hamba Tuhan yang memang hidupnya untuk melayani Tuhan. Artinya kalau di dalam gereja tertentu para konselor itu disumpah. Berikut, ketika seseorang ini korban konselor berikutnya yang ada hubungannya, berikut adalah karena kejujuran daripada orang itu menyampaikan segala pergumulannya dan konselor ini mengetahuinya, walaupun dia sudah berikan solusi sebagai orang rohani yang memberikan pendapat-pendapat rohani, tetapi kalau saya bahasakan bahasa di sini, kita so tahu nganape pantutu. Nah ini, sehingga orang itu tetap dipandang sebelah mata. Orang itu tetap dianggap mantan kejahatannya itu selalu. Dan ini banyak sekali orang-orang yang diperlakukan seperti ini. Dan banyak juga hamba-hamba Tuhan yang tidak memahami bagaimana tanggung jawab di hadapan Tuhan tentang orang-orang punya omongan yang sudah dia tahu, dan orang-orang punya masalah, bahkan sampai kepada masalah yang kotor-kotor pun dia sudah tahu. Nah ini seperti ini. Banyak hamba Tuhan juga punya sikap sebelah. Jadi dianggap di pemandangan mata orang ini, di pemandangan mata orang-orang konselor ini, menganggap itu sampah, mantan sampah. Ini banyak yang seperti itu, saudara. Ini tidak boleh terjadi. Ini menghancurkan. Kalau di dunia pada umumnya itu dikenal dengan pembunuhan karakter. Tidak boleh terjadi seperti itu. Ya, jadi itu sebabnya ini sampai di sini Tuhan ingatkan untuk peristiwa-peristiwa sedang melanda banyak anak-anak Tuhan dan jemaat Tuhan maupun gereja-gereja Tuhan, dan oleh karena perlakuan yang seperti itu. Orang lain tidak tahu siapa ngana, saya pakai bahasa hariani saja, tapi kita tahu siapa ngana, dan di hadapan kita ngana memang tidak berharga. Ini bahaya, tidak boleh. Saudara tahu siapapun kita, di hadapan Tuhan awalnya semua kita tidak apa-apa. Kenapa? Karena orang berdosa. Nah, itu sebabnya saya selalu mengingatkan, berhati-hati curhat kepada siapa sembarang orang yang tidak, ya kalau saya mau istilahkan istilah dunia, tidak punya sumpah jabatan. Jadi bocor mulut. Selain bocor mulut, dia anggap saudara tetap sama saja. Memang mantan penjahat, mantan penipu, mantan pemabuk, mantan pemain perempuan, mantan pemain laki-laki. Apa itu? Darah Yesus sudah menyucikan dan menebus kita dari segala dosa. Dan di hadapan Allah kita disebut anak-anak Allah. Saat itu kemuliaan Allah turun atas kita semua. Jadi sekalipun si A, si B, si C, kita tahu kelakuan, dia punya kelakuan dulu seperti itu kotornya, sekarang darah Yesus telah menyucikan dia, dan dia adalah anak-anak Allah. Kita harus jaga hati kita, dan jangan menghakimi orang yang Tuhan tidak hakimi. Kita harus jaga. Sebaliknya, sebagai orang percaya yang sudah mengalami dan diberikan kemuliaan Allah untuk mengembalikan status kita sebagai pribadi yang memang telah diciptakan untuk kemuliaan Allah, supaya boleh bersekutu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita harus bukan cuma menghargai, sangat menghargai kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Kalau
Kalau kita tidak sangat menghargai kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, maka kita hanya bisa memuliakan Allah sewaktu-waktu dan tidak bisa rutin. Kita akan gagal. Kenapa? Karena kemuliaan Allah itu kita hinakan. Mari kita ingat bahwa oleh karena kemuliaan Allah ada pada kita, dan orang tahu, di dalam gereja orang tahu siapa saudara. Di luar gereja orang juga tahu siapa saudara. Tetap mereka tahu bahwa saudara adalah jemaat Tuhan. Saudara adalah seorang Kristen. Mereka tidak mau pusing saudara beribadah atau tidak beribadah dan lain sebagainya. Mereka hanya tahu bahwa saudara dan saya adalah orang Kristen. Titik, itu saja. Nah, oleh karena itu, mari kita menyadari dan mari kita menghargai kemuliaan Allah yang sudah ada pada kita sejak kita dilahirkan baru. Kenapa harus kita hargai? Kenapa kita harus jaga dan pelihara? Sebab itu bisa tercemar. Dan kalau kita tidak menghargainya dan mencemarinya, sama dengan tadi, ada hasil akhir gol yang sangat fatal. Kalau kita menjaga dan memelihara kemuliaan Tuhan, bukan saja Tuhan dimuliakan, gol akhirnya kita bisa membuat orang lain juga memuliakan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak menjaga dan memelihara kemuliaan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan itu tercemar, kita cemari dalam diri kita, gol akhirnya bisa membawa orang ke neraka. Kita yang menghantarnya pergi neraka tanpa kita sadari. Jadi bukan menangkan jiwa bagi Kristus, menangkan jiwa untuk neraka. Nanti kita akan pelajari sejenak. Memang kita tidak atau banyak orang tidak menyadari akan hal ini. Olehnya, mari kita renungkan apa yang kita baca. Ketika Tuhan Yesus belum menampakkan diri, itu Yohanes 21 ya, belum menampakkan diri kepada murid-murid secara nyata bahwa ia telah bangkit, semua kacau. Singkatnya, padahal beberapa di antara mereka, terutama perempuan Yerusalem juga, dan salah satu daripada himpunan murid-murid, Maria Magdalena juga, sudah menyampaikan kepada mereka dari sejak hari pertama kebangkitan itu, bahwa kubur kosong, orang sudah mengambil Yesus, dan menyampaikan bahwa dia berjumpa, bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi murid-murid menganggap itu hanya berita omong kosong, cakap kosong, cakap angin. Tidak ada satu murid pun. Perhatikan ya, mungkin saudara lebih bagus daripada murid-murid. Waktu Yesus disalib di Golgota, semua murid melarikan diri dan meninggalkan Kristus. Konyol tidak, saudara? Pada saat Yesus bangkit, tidak ada satu murid pun yang percaya bahwa dia sudah bangkit. Jangan anggap cuma Thomas yang tidak percaya. Semua tidak percaya. Konyol tidak? Nah, saudara, mereka bersama-sama dengan Yesus secara alam nyata seperti ini, secara fisik. Dan ketika Yesus mati
disalibkan, dikuburkan. Pada saat ia bangkit dan belum menampakkan diri secara real di hadapan murid-murid, kondisi mereka terombang-ambing. Apa yang mau dibuat? Apa yang mau dikerjakan? Mau kemana kita? Harus berbuat apa? Kemudian murid-murid berhimpun di tepi danau Tiberias. Mereka yang sudah pernah ke Holy Land pasti tahu itu. Petrus kemudian mengusulkan atau mengeluarkan ide, aku akan pergi menangkap ikan. Padahal mereka itu disuruh menunggu. Siapa Petrus di antara murid-murid? Pembaca Alkitab yang gemar Alkitab pasti tahu. Bagaimana temperamen daripada Petrus? Pembaca Alkitab pasti tahu bagaimana temperamennya. Dan bagaimana wibawa rohani yang ada di antara murid-murid yang lain. Petrus miliki itu. Itu sebabnya ketika Petrus mengatakan seperti itu, tidak ada satupun murid yang mencegahnya untuk mengingatkan apa yang Tuhan pesan. Dan rame-rame mereka turun ke danau Tiberias dan kemudian mencari ikan, dan dikatakan satu pun tidak ada yang didapatinya. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari, tetapi saya secara khusus sesuai dengan topik ini hanya mau mengangkat bagaimana perkataan Petrus yang begitu punya pengaruh besar terhadap semua murid yang hadir pada saat itu. Rame-rame mereka ikut. Tangkap baik-baik. Sebuah ide dari seorang yang bernama Petrus. Begitu mengeluarkan ide, semua murid terpengaruh, semua murid kemudian langsung menyetujui, dan semua murid langsung membuat satu secara aklamasi mengatakan, kami juga akan ikut bersama dengan engkau. Apa yang dimiliki Petrus sehingga dia bisa begitu berpengaruh? Apa yang dimiliki Petrus sehingga perkataannya begitu berkuasa? Apa yang dimiliki Petrus sehingga semua begitu cepat aklamasi mengikuti dia? Padahal yang bersama-sama dengan dia itu semua sudah disebut nama-namanya, bukan hanya 1-2 orang. Sekian banyaknya orang, dan tidak ada satupun yang membantah, tidak ada satupun yang interupsi atau sejenisnya. Aklamasi. Kami pun akan pergi bersama-sama dengan engkau. Saudara, jangan kita hanya melihat dan mengingat sisi buruknya Petrus yang pernah menyangkal Tuhan, atau sisi buruknya Petrus yang sudah diingatkan oleh Yesus bahwa kamu semua pasti akan bimbang, tapi Petrus membantah. Secara manusia ada sisi-sisi negatif atau sikap yang kurang baik, bahkan cara ngomong yang tidak bagus dari Petrus. Tapi terlepas daripada itu, kita tahu bahwa dia adalah orang yang memiliki satu karisma,
di antara murid-murid itu dan suatu pengaruh yang besar di antara mereka. Pasti kita ingat beberapa langkah-langkah dan sikap Petrus yang begitu mengagumkan. Tindakan-tindakan iman Petrus yang tidak dimiliki oleh yang lain. Masih ingat ketika Yesus berjalan di atas air dan semua ketakutan? Tapi Petrus berkata, jika engkau itu adalah Tuhan, ajak saya, panggil saya berjalan di atas air. Dan Yesus berkata, marilah. Orang yang biasa di air, orang yang biasa di perahu, orang yang biasa berlayar, orang yang biasa pergi menjala ikan, tahu persis kalau orang turun keluar dari perahu, dia pasti terus masuk dalam air, karena air bukan semen, air bukan aspal, dan itu bukan jalan, tapi itu adalah gelombang air. Ini suatu langkah iman yang mengagumkan yang tidak dimiliki oleh murid-murid yang lain. Dan ketika Yesus berkata mari, dia turun. Dan dia berjalan. Dan dia alami. Jadi saudara, perbuatan atau langkah-langkah iman yang dimiliki Petrus ini membuat dan banyak hal-hal yang mengagumkan, yang luar biasa, keberanian bertindak dan sekaligus keberanian berkata-kata sekalipun kepleset. Artinya penampilannya yang sangat mengakibatkan Petrus memiliki pengaruh yang begitu besar. Kalau kita boleh katakan secara rohani, untuk hal-hal yang baik pada Petrus adalah kemuliaan Allah yang ada padanya untuk suatu tindakan-tindakan iman yang pernah ia lakukan. Dan saya percaya pengalaman rohani setiap orang sama saja, walaupun berbeda-beda, tetapi paling tidak ada orang-orang yang saudara idolakan, baik secara hal duniawi, secara lahiriah, maupun secara rohani. Ketika kita bertanya kepada seseorang ataupun mengisi formulir untuk hal-hal rohani, di situ antara lain ditanyakan, siapa orang yang paling berpengaruh di dalam pertumbuhan rohani saudara? Dia tulis si ini, si ini, si ini. Biasanya pembimbingnya. Siapa atau buku apa yang paling mempengaruhi pertumbuhan rohani saudara? Dia tulis buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Ini menunjukkan orang-orang yang dianggap berpengaruh ini merupakan suatu bahasa umumnya panutan, keteladanan yang memotivasi dia, yang membentuk akan karakternya, yang dia alami di dalam kehidupannya. Kenapa bisa ada orang-orang tertentu secara real maupun lewat buku boleh mempengaruhi kehidupan seseorang di dalam hal iman percayanya? Karena kemuliaan Allah ada pada orang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini sisi baiknya, ini sisi positifnya. Sisi negatifnya apa? Ada juga. Orang yang menjadi panutan ini adalah tetap manusia. Orang yang diidolakan juga tetap manusia. Orang yang mempengaruhi keberadaan kita juga tetap manusia. Berarti ia juga punya sisi-sisi negatif
atau kelemahan. Dan itulah yang kita temukan. Ketika Petrus tidak tahu harus berbuat apa dan apa yang harus dilakukan, sedangkan Yesus ini di mana? Katanya sudah bangkit, tapi di mana? Maka keluarlah ide ini. Dan tidak heran kalau semua rame-rame ikut kepada Petrus. Saudara, inilah yang perlu kita hati-hati. Supaya kemuliaan Allah yang sudah diberikan kepada kita sejak kita menjadi orang percaya dan dalam kehidupan sehari-hari selalu berusaha untuk memuliakan Tuhan, tetapi ada sisi-sisi lemahnya kita sebagai manusia jasmani, manusia lahiria, sehingga itu sebabnya tindakan iman untuk menjaga dan memelihara kemuliaan Allah itu perlu kita lakukan. Dan kita harus dalam posisi yang sangat menghargai kemuliaan Allah itu melebihi segalanya. Minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kemuliaan Allah tetap miliknya Tuhan. Walaupun diberikan kepada kita supaya Tuhan juga dimuliakan melalui kehidupan yang kita lakukan, tetapi tetap untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang saya akan jelaskan yang lebih rumit supaya saudara perlu memahami, dan ketika ketemu ayat-ayat ini saudara tidak bingung. Ini dulu, ya, ini dulu dasarnya. Sadari ada kemuliaan Tuhan pada kita. Hargai dengan sangat bahwa kemuliaan Tuhan ini tidak boleh kita cemari. Dan kemuliaan Tuhan ini hanya miliknya Tuhan. Walaupun orang boleh melihat kemuliaan Tuhan pada diri kita, tetapi itu miliknya Tuhan. Bukan untuk kita banggakan, bukan untuk kita pamerkan, dan bukan untuk kita ambil alih, karena itu berarti kita mengundang malapetaka. Baik, sekarang kita akan lanjut untuk satu kasus tertentu supaya sebagai pemaham untuk memahami lebih dalam. Sorry. 1 Petrus pasal 2. Kita baca dulu di situ. Satu Petrus pasal 2 ayat 12. Sudah dapat? Cari dulu 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Ya, mari baca. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan mereka memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka, pada hari Tuhan melawat mereka. Nah, mari kita belajar daripada ayat ini. Ada banyak orang pada akhirnya menolak Kristus, bukan karena mereka tidak mengenal bahwa Kristus itu adalah Tuhan, tetapi mereka menolak Kristus karena mereka menemukan kehidupan orang-orang percaya
umat Tuhan, jemaat Tuhan, tidak menampakkan kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Salah satu tokoh dunia yang terkenal sampai hari ini sekalipun sudah almarhum, tetapi ajarannya tetap diikuti oleh pengikutnya. Nyaris menjadi orang percaya atau hampir menjadi orang percaya, tapi kemudian tidak jadi menjadi orang percaya. Itulah Mahatma Gandhi. Mungkin saudara sudah pernah nonton filmnya, sekalipun dulu dilarang untuk masuk di Indonesia. Ini apa sebab? Karena perlakuan orang-orang yang dia anggap Kristen, oleh karena bule, itu tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Itu sebabnya ia menolak ketika Allah melawatnya. Sekalipun kita menemukan bahwa ada banyak ajaran-ajaran di dalamnya yang berbau Alkitab atau berbau Kristen, oleh karena tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, tetapi untuk menyatakan kasih. Ini dia, saudara. Ini yang kita ketahui dari ayat-ayat maupun dari sejarah dan di lingkungan kita. Ada banyak orang, tokoh-tokoh di luar Kristen, yang kemudian menjadi orang percaya, kesaksiannya selalu itu. Kalau melihat kehidupan orang Kristen, saya tidak pernah tertarik menjadi seorang Kristen hanya karena Allah melawat saya secara langsung, bukan di Injil, tetapi lewat penglihatan-penglihatan khusus dan panggilan-panggilan khusus yang Allah lakukan pada orang-orang khusus yang punya kepercayaan lain. Saudara sekarang sudah bisa menangkap, kalau kita gagal memuliakan Tuhan, kita membawa orang ke neraka. Bahkan kita yang menghantarnya ke neraka. Kalau kita tidak mencemari kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, goal akhirnya adalah membawa orang lain memuliakan Allah. Ini jelas ayat ini berkata, ya, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Tuhan melawat mereka. Setiap orang mengalami panggilan Tuhan untuk menjadi percaya, dengan kata lain pada saat ia dikunjungi dan dilawat oleh Tuhan, entah secara langsung maupun lewat berita Injil. Itu artinya dilawat oleh Tuhan. Panggilan kita menjadi orang percaya beda-beda. Saya juga sudah menyaksikan panggilan saya menjadi orang percaya tidak pernah, ataupun juga dengan cara yang berbeda-beda. Dan saya tidak pernah tertarik untuk menjadi orang percaya, dan saya tidak pernah tertarik untuk hal, karena saya anggap diri saya bukan orang berdosa. Itu lain lagi, lain model. Saya menganggap saya tidak butuh keselamatan. Saya tidak butuh apa-apa, karena saya bukan orang berdosa. Itu. Dan memang saya bisa buktikan, dari masa kecil saya bisa buktikan saya bukan orang berdosa. Tidak pernah berdusta, tidak pernah mencuri, tidak pernah main perempuan, tidak pernah apa, semua tidak pernah. Itu masa remaja yang saya lewati. Sangat taat kepada orang tua. Saya butuh apa? Saya tidak merasa berdosa. Dan untuk apa saya harus diampuni saya punya dosa? Sampai saya menemukan bahwa semua manusia dari sejak awal sudah berdosa.
Jadi memang beda-beda panggilan setiap orang. Saya tidak pernah berkelahi dengan orang. Tangan saya sampai ini hari belum pernah meninju orang, belum pernah pukul orang. Jadi saya anggap saya orang baik. Lebih konyol lagi, saya orang suci. Di saat anak-anak remaja macam-macam, saya tidak tahu macam-macam. Nah, saudara, jadi kalau kita renungkan kebenaran firman Allah ini, lawatan setiap orang itu beda-beda. Tuhan datang dengan berita keselamatan itu beda-beda. Saya hanya berdasarkan pengajaran budi pekerti. Jangan begini, kita harus begini, kita kita harus kalau duduk itu bagaimana. Makanya kadang-kadang saya lihat anak-anak muda, kita sih terbiasa, tidak jadi masalah. Kita cuma pangku kaki. Ada anak muda biar di hadapan orang tua angkat kaki. Bukan pangku kaki loh. Pangku kaki kan cuma begini. Ini tidak. Pak goyang-goyang lagi sambil digoyang-goyang begini. Ini kurang ajar kan? Ya. Kalau begini biasa, itu namanya bapangku, bukan angkat kaki kan? Dan memang secara etis ada aturan-aturan cara kita duduk. Masa perempuan mesti duduk begini kan tidak mungkin kan? Coba sudah lihat kalau wawancara di televisi, selalu kan begini dan baserong. Tapi kalau tidak ada juga yang perempuan yang begini kan? Nah, aneh. Ya, jadi itulah masing-masing. Nah, tetapi yang perlu kita tahu, sadari adalah ketika kita mencemari kemuliaan Allah, itu bahaya bagi orang lain, punya dampak bagi orang lain, punya pengaruh bagi orang lain. Nah, nanti kita lihat, kita akan baca lebih lanjut, dan saudara kita akan terkejut. Ternyata dalam hal yang paling kecil pun itu bisa membawa orang lain jadi lemah, orang lain jadi terserandung. Ya, ayat 1 Petrus 4. Tadi 1 Petrus 2, sekarang 1 Petrus 4. Jadi kita harus jaga, karena orang tahu siapa saudara. Apalagi kalau sudah melayani. Oh, ini kakak rohani saudara. Orang lain berkata, oh ini pembimbing saya, oh ini gembala sel saya, oh ini adalah Jadi dalam arti kata, sekalipun kita di hadapan Tuhan itu sama di saat menghadap Tuhan, tetapi di dalam berjemaat itu masing-masing punya tempatnya yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam melayani. Nah, ini kita tidak boleh sembrono. Kita harus jaga dengan baik. Ya, jaga dengan baik ini, supaya jangan orang lain menjadi korban. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, lanjut, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan menghendaki supaya Tuhan itu dimuliakan dalam segala sesuatu. Dari seluruh aspek hidup kita, pergerakan hidup kita, Tuhan itu dimuliakan. Dan ini tidak sulit, karena kemuliaan Allah sudah diberikan pada kita. Tuhan itu dimuliakan. Nah, selanjutnya, karena ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saya tidak jelaskan panjang di sini karena minggu lalu sudah dalam hal berbicara.
Jika ada orang yang berbicara, biarlah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Saya sudah bahas tentang bagaimana kita jaga mulut kita dan lain sebagainya. Nah, berikut kita lihat di dalam Roma pasal 14. Dan saudara jangan terkejut kalau kita baca ini, bukan main Tuhan ini keterlaluan sampai hal-hal yang sepele pun Tuhan urus. Tetapi inilah kebenaran. Roma 14 ayat 19. Ayat 19. Kaum wanita dulu. 2, 3. Iya, kata saling karena itu berarti dalam kita berjemaat, di dalam kita sesama orang percaya, bahkan di masyarakat pun mengejar damai, apa yang mendatangkan damai sejahtera, bukan apa yang mendatangkan kerusuhan, kekacauan, pertikaian, pertengkaran dan lain sebagainya. Dan berguna untuk saling membangun. Ayat 20 laki-laki 2, 3. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Jadi rupanya ini kalau kita orang mau makan, mesti daripada orang lain lihat apa kita orang makan, tutup pintu. Nah, jadi kalau ada tamu, tunggu duduk dulu, kita orang ada makan. Nah, ini yang membuat salah satu hamba Tuhan menjadi masalah di satu tempat. Ini hamba Tuhan seorang misionaris. Kemudian karena dia misionaris orang bule, ya kita sudah tahu kan beda budaya kita. Sementara dia makan, entah makan siang, makan malam, saya agak lupa, datang seorang hamba Tuhan juga. Kalau budaya kita di sini bagaimana? Kalau sementara makan kedatangan tamu, ajak makan, kandati cuma di mulut. Ya, memang itu budaya kita. Mari, aduh, bukan betulan ini, mari, ini napa ada RW, napa ada ini yang mari, padahal kita orang sendiri mungkin kita cukup tidak, tapi sudah budaya. Nah, jadi karena budaya, orang yang diundang juga tahu diri. Oh sudah, padahal, sedap, ya kan? Nah, karena kenapa juga begitu? Ya karena juga budaya. Walaupun kepingin sekali apa yang diajak itu, tapi dia juga harus menahan diri. Oh sudah. Ya tidak apa-apa, kita tunggu sampai anak kelar makan. Kenapa dia menjawab begitu? Sekalipun dia suka sekali kan? Karena juga budaya. Lah orang bule lain. A adalah A, B adalah B. Jadi ini datang hamba Tuhan yang datang ini bertepatan dia punya pimpinan lagi. Jadi begitu dia datang, oh ya om, sementara kita orang ada makan, duduk. Oh, memang kurang ajar ini orang, tidak ada aturan. Padahal bagi orang bule itu biasa. Kita ada makanan, tunggu di situ. Ya, oh jadi masalah yang tak ikut-ikut sampai kepada organisasi, akhirnya menjadi kepahitan sungguh. Ini orang ini dia ada makan, dia tidak ajak kita. Padahal jadi akhirnya jadi masalah. Nah, saudara, itu hanya hal-hal sepele kan? Tetapi bagaimanapun juga, makanya setiap misionaris itu juga selalu dibekali dengan mempelajari budaya-budaya setiap tempat yang akan dia masuki. Dan jika itu budaya yang menyangkut sesuatu yang etis, dia harus pelajari dan dia ikuti. Tetapi kalau itu yang merupakan budaya yang mistik, ya jelas tidak boleh.
Nah, harusnya dia pelajari, oh, orang di sini itu kalau kita makan sementara dia makan, kita orang harus ajak, bukan suruh duduk. Tunggu om ya, DP om lagi. Tunggu om, duduk dulu om ya, kita ada makan ini. Jadi masalah. Nah, saudara, terus firman Tuhan sekarang berkata, jangan karena makananmu orang lain jadi tersandung. Berarti harus lebih dirahasiakan ini menu, bro. Ya? Sampai seperti itu Tuhan mengajar kita menjaga kemuliaannya. Kenapa? Kita lihat lebih lanjut. Aduh, so tidak bebas makan ini ya, padahal pesadap. Ya. Ayat 21, kaum wanita. 2, 3. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Nah, terus bagaimana ini? Makan apa saja? Orang yang lagi vegetarian dia bilang, so itu dia. Kita so bilang sebetulnya makan daging. Siapa yang di ruangan ini yang lagi vegetarian? Gampang dilihat, DP muka pucat-pucat. Iya. Saudara akan terkejut lagi kalau ada baca satu ayat, tidak usah ya, karena bukan itu yang saya jelaskan. Saya cuma kasih ini, tapi boleh cari di rumah. Orang yang tidak makan daging itu lemah imannya. Nanti cari di rumah itu ayat. Ya. Ya. Tapi saya tidak mau bahas itu. Nanti saudara pikir ini bukan pembahasan soal makan daging dan tidak makan daging. Cai. Ya. Nah, oke. Jadi kenapa? Karena pada saat itu ada situasi kondisi yang seperti itu. Makanya Paulus mengajarkan bagaimana hati-hatinya kita menjaga kemuliaan Tuhan atas diri kita. Sebab orang tahu siapa kita. Bukan kita mau hidup munafik. Banyak orang menganggap, oh, berarti Tuhan mengajar kita hidup munafik. Ya, di muka orang tidak makan daging, di belakang segala daging apa kecuali daging manusia. Ya, semua dia makan. Bukan. Ya, tapi bagaimana kita itu menjaga kemuliaan Tuhan supaya jangan dengan tingkah laku hidup kita membuat orang lain tidak bisa menerima Kristus pada saat ia diinjili karena melihat keberadaan kita atau mengingat keberadaan kita. Kenapa? Korintus mengatakan, di Korintus Paulus menegur, nanti kita akan baca, orang-orang yang pengetahuannya belum dalam, orang-orang yang imannya belum kuat, itu akan menjadi lemah. Dan itu fatal. Ya, itu fatal. Nah, nanti kita akan lihat lagi sebentar. Lanjut lagi. Ayat 22. Tadi 21 ya, jangan makan daging atau minum anggur. 22. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Jadi ini masih berkisar soal makanan. Jadi saudara,
Bagi kita mungkin itu tidak ada masalah. Tapi orang lain terganggu. Orang lain risih. Nah, ini yang perlu kita jaga. Jadi kebebasan kita ini jangan sampai mengakibatkan iman, atau bukan cuma iman, membuat orang lain tidak memuliakan Allah oleh karena pengetahuan mereka baru sampai di situ. Bagi kita tidak ada masalah, apa saja. Karena kenapa? Apa saja. Kita lihat. Karena dikatakan lebih lanjut seperti ini. Ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bagi kita mungkin tidak masalah, tapi bagi orang lain yang imannya masih lemah, makanya sampai ada ayat berikutnya kita akan temukan, karena orang yang tidak makan daging itu imannya lemah. Itu kaitannya, bukan berarti lemah apa. Pengetahuannya baru sampai di situ. Nah, jadi saudara, ini satu ungkapan bagaimana hati-hatinya kita menjaga akan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya cara hidup kita sehari-hari membuat orang memuliakan Allah. Jangan tetangga itu capek mendengar segala bunyi-bunyian di rumah kita. Kenapa? Ada bunyi belanga, ada bunyi belanga goreng, belanga nasi, segala macam belanga. Bukan karena sibuk ada pesta bamasak, karena baku lempar lagi bini. Nah, ketika Tuhan melawat mereka, ada orang lain yang datang menginjil. Aduh, dijauhkan Tuhan kiranya daripada kita rupa di sebelah itu. Tiap hari bagi gereja kuat sambayang, tapi kuat juga rame. Penyembahan dan praise worshipnya dia lanjutkan di rumah, pakai alat yang ada di dapur. Nah sekarang untuk mau mengetahui lebih dalam tentang Roma 14 ini, sekarang kita buka 1 Korintus 8. 1 Korintus 8. Ayat 1. Gantian dulu ya. Apa dia punya perikop? Tentang persembahan berhala. Baru kan Imlek toh? Kalau Imlek orang tahu bahwa hari ke-9 itu ada sembahyang tuang Allah, meja tinggi. Ya. Kemudian hari ke-15 Imlek adalah Cap Gome. Ya, Cap Go itu 15. Ya, Cap 10, Go 5. Jadi kalau cap cae berarti 10 macam sayur. Tetapi kalau kita pesan cap cae di restoran tidak pernah 10 macam. Lebih banyak daripada daging. Ya. Jadi nanti sekali-sekali bikin bro ya, cap cae 10 macam sayur. Ya. Oke. Ayat 1, kaum laki-laki dulu. Tentang daging, daging lagi. Ya, tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan, tanda kutip ya, artinya orang yang sudah mendalami firman Tuhan, sudah punya pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Maksudnya jadi sombong apa? Karena dia sudah tahu ya dia bikin saja, bagi dia tidak masalah. Tapi kasih itu membangun. Arti kata,
sekalipun kita sudah tahu, tapi kalau itu melemahkan orang lain, membuat orang tidak memuliakan Allah, lebih baik Paulus berkata, aku kalau sampai saudaraku menjadi lemah karena aku makan daging, maka lebih baik aku tidak makan daging. Nanti ada ayatnya. Itu sikap yang bijaksana dalam memelihara kemuliaan Allah. Itu cuma contoh. Jangan saudara kemudian nanti pulang semua kita rame-rame nanti vegetarian, GPPS, jemaat vegetarian. Bukan. Ini cuma contoh tentang makanan. Oke, ayat 2, kaum perempuan 2, 3. Ya, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Ganti. Ya. Jadi bagi orang yang sudah tahu kebenaran, tidak ada itu berhala. Karena hanya ada satu Allah. Walaupun secara real ada berhala yang namanya ilah-ilah sesuai namanya masing-masing. Tetapi di hadapan Allah mereka itu bukan apa-apa. Bukan. Jadi kita harus tangkap baik-baik ya. Ini. Sehingga bagi orang yang kuat imannya dan pengetahuannya, dia tidak takut, dia mau kemana saja dan dia ada di mana saja, tidak masalah. Artinya ada pembentengan, ada perlindungan, ada proteksi dari Tuhan. Dia mau kemana saja tidak masalah. Tetapi orang yang melihat kita seperti itu yang bahaya. Kita lihat lebih lanjut. Ayat 5. Laki-laki. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah huruf kecil, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan tanda kutip yang demikian. Jadi sudah jelas tepat yang saya katakan tadi ya. Secara kebenaran memang ada ilah-ilah, tapi mereka tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena Allah adalah di atas segala ilah. Tidak ada yang melebihi Allah yang maha mulia, Allah yang maha dahsyat, maha besar itu. Maksudnya supaya hidup kita, pengetahuan kita harus memahami bahwa ilah-ilah ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada artinya kekuatannya bukan seperti Allah dan segala-galanya. Ini semua adalah ilah, ini semua adalah berhala. Nah, tetapi ada dikatakan, dan ada banyak tanda kutip Tuhan yang demikian, orang yang mentuhankan berhala. Namun ayat 6 kita baca sama-sama. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Bisa nangkap pengetahuan ini? Tidak ada berhala yang perlu kita takuti. Tidak ada berhala yang perlu kita segani. Karena itu adalah ilah, itu adalah berhala. Kita hanya tahu Allah yang esa, Yesus Kristus Tuhan. Hanya itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Itu pengetahuan kita. Tapi apa jadinya ketika orang melihat saudara main barongsai? Baru-baru ini seorang majelis gereja sharing dengan saya cukup lama. Karena ada salah satu gereja, bukan gereja, ada salah satu sekolah yang mengharuskan guru-gurunya dan semua muridnya hadir
pada hari Imlek karena ada barongsai yang akan main di situ. Dan beberapa guru itu ada yang sampai konseling. Bagaimana? Tidak usah hadir, kami bilang. Pernah saudara melihat bagaimana Gubernur DKI Ahok diwawancarai di televisi? Dan dia berkata secara tegas, orang Kristen Chinese tidak boleh mengucapkan Gong Si Fat Chai. Tapi heran, itu di BB apa semua itu semua Gong Si Fat Chai, Gong Si Fat Chai, Gong Si Fat Chai. Kenapa? Karena untuk Imlek ada ucapannya tersendiri, bukan Gong Si Fat Chai. Karena Gong Si Fat Chai identik dengan materialistis. Untuk Imlek ada ucapannya tersendiri. Dan itu Gong Si Fat Chai baru mulai populer tahun sekian di Hong Kong. Kemudian menyebar kemana-mana dalam dunia modern. Cari di YouTube, saudara akan temukan wawancara itu. Karena saya bukan cari di YouTube, bertepatan saya tahun lalu saya duduk di kantor, di hadapan saya televisi dan selalu saya ikuti berita. Saya juga kaget, loh. Tapi ini tidak, bukan cuma Gong Si Fat Chai. Ada barongsai di sekolah Kristen. Itu bagaimana bisa? Saudara tahu, barongsai bukan hanya sekedar budaya. Memang sekarang dijadikan budaya. Makanya ada, kalau kita lihat televisi, ada barongsai ungu, ada barongsai kuning. Dulu tidak, cuma dua, merah dan hitam. Pukulannya juga bukan seperti sekarang. Makanya ketika saya ada di mall dan ada barongsai masuk di mall, saya katakan bertepatan dengan anak, oh bukan begini. Dulu pukulan dari awal sampai selesai saya tahu. Karena barongsai pernah disimpan di rumah saya. Jadi saya tahu. Waktu saya masih kecil. Karena kalau ada apa-apanya barongsai itu rusak, apa-apa saya yang perbaiki. Karena dia orang panggung. Dan setiap mau keluar harus disambayangi sampai ada yang kerasukan, baru ditentukan dia lewat mana. Bukan sekedar budaya. Jadi makanya ini contoh saja. Artinya bagi saudara mungkin saudara berkata, oh tidak apa-apa, cuma gerakan-gerakan saja begini ya. Bagi saudara, karena saudara mungkin tahu hanya ada satu Tuhan. Terus dia, tapi yang lain melihat, pelayan altar ada bermain barongsai. Jadi khususnya siapapun, jadi begini, setiap kita Indonesia yang luar biasa kaya raya. Kita dari etnis mana, kita harus menyelidiki etnis kita sendiri, itu sejarahnya apa saja tentang etnis kita. Karena kadang-kala jadi masalah saudara. Ada orang menikah ya dari suku tertentu, kemudian orang tuanya yang belum begitu pengetahuan di dalam Kristus, belum begitu mendalam, dia juga mau kawin adat dengan segala adat istiadat yang mistik, dan jadi pertengkaran. Kenapa bisa jadi seperti itu? Maka kesalahan kita sendiri. Jadi kalau kita dari etnis manapun, kita perlu mempelajari segala sesuatu budaya tentang etnis kita, yang mana etika, yang mana mistik. Yang mana etika silakan, yang mana mistik itu yang perlu kita hindari. Nah ini kadang-kala kita tidak bisa. Kalau itu hanya etika, ya silakan, tidak ada yang larang, yang penting persetujuan bersama, ya kan? Begitu juga kalau ada yang meninggal dunia. Tapi kita kadang-kala tidak mau memusingkan itu. Kita tidak mau pelajari. Nanti kalau sudah tiba masa, tiba akal, baru bakalahi. Dan tempat yang paling nyaris bakalahi itu adalah pernikahan dan kematian. Iya, itu tempat keluarga biasa mulai muncul satu-satu, DP suhu muncul, DP
tua muncul, DP tadulako muncul, DP orang-orang ini muncul. Nah, ini saya pernah menghadiri pemakaman. Saya rasa kasihan. Kenapa? Karena ketika suatu pemakaman, saya tidak tahu ya. Ini cuma contoh saja. Satu pemakaman. Ini contoh untuk kalau kita tidak mempelajari dengan baik. Apa yang terjadi, saudara? Itu anak laki-laki harus putar itu. Sebelum ditutup itu liang lahat, harus putar keliling. Nah, jadi sudah ada yang berkomando dari ujung. Tidak tahu siapa DP komando. Wah, jalan, putar. Dia 3 kali. Bukan 3 kali, 7 kali. Nah, jadi yang mana yang mau didengar? Kasihan ini orang sudah berduka, sudah sedih, disuruh lagi berputar keliling. Dia putar 3 karena yang satu bilang 3, yang ujung sana lagi berteriak bukan 3, 7. Nah, jadi yang mana? Kita perlu mempelajari dengan baik segala latar belakang budaya kita sendiri supaya kita bisa memisahkan mana yang mistik, mana yang etika. Itu sudah paling fair. Ya, sehingga kita itu enak menjalani hidup kita. Yang mistik kita singkirkan, yang etis tetap perlu dijalani supaya semuanya itu dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya, mari kita baca, selesaikan. Tadi ayat berapa? Ya, ayat 6 sekarang, sama-sama. Oke, 7, sama-sama. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Karena kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita tidak makan. Tetapi kalau kita makan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Nah, ini contoh yang tadi kan. Sedangkan dia saja ikut main, masa kita tidak? Sedangkan pendeta saja kasih ampau, masa kita tidak boleh? Ya kan? Ya. Dengan jalan demikian 11, orang yang lemah yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu itu. Nah, ini dia, saudara. Nah, sekarang saudara sudah nangkap. Kita sendiri yang antar orang ke neraka karena mereka menolak Kristus. Nah, lanjut. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara. Begitu ketatnya kita harus jaga dan pelihara kemuliaan Allah. Kita tidak boleh hanya berkomentar buta-buta tanpa memahami kebenaran firman. Kita tidak boleh hanya melakukan sesuka-sukanya tanpa memahami makna-makna yang kita kerjakan. Tidak ikut-ikutan, tetapi kita harus memahami dengan benar. Nah, inilah langkah untuk kita menjaga sedemikian cermatnya supaya
orang lain juga turut memuliakan Allah. Bukan membuat orang lain justru jatuh di dalam dosa. Mari kita berdoa. Bagi Dia segala pujian, kita nyanyikan pujian itu. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami mensyukuri, menghormati, menghargai kemuliaan yang telah Engkau taruhkan atas hidup kami sejak kami menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus kiranya menolong setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh menjaga dan memelihara kemuliaan Allah yang telah diberikan atas hidup kami. Bahkan kami boleh membuat orang lain memuliakan Tuhan. Berikan kami pengetahuan, hikmat, akal budi, untuk kami boleh menjalani hidup kami sebagaimana yang menjadi kehendak-Mu. Supaya kami dalam tingkah laku hidup kami, dalam seluruh aspek hidup kami, tidak membuat orang lain mencemooh akan Tuhan, tapi mereka boleh memuliakan Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan melawat mereka, mereka juga boleh membuka hati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pakailah hidup kami Tuhan. Hikmat, akal, budi Engkau berikan bagi kami, supaya kami dengan cermat dan dengan hati-hati kami boleh menjalani hidup kami. Kami boleh menghargai kemuliaan Allah yang sudah diberikan atas kami. Terpujilah nama-Mu. Kami mohon pembelaan-Mu bagi seluruh jemaat-Mu, daripada segala ronrongan kuasa si jahat iblis, apapun bentuknya, dari manapun datangnya, yang mau meruntuhkan, mau menggagalkan kami mencapai rancangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pertolongan Tuhan turun atas kami, perlindungan Tuhan atas kami, daripada segala serangan dari pihak yang jahat iblis dalam segala macam bentuknya. Dan kami tetap terpelihara di dalam kasih karunia-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Dari seluruh gaya hidup kami, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, meteraikan kebenaran firman Tuhan, dan bawalah kami senantiasa melakukannya. Terpuji Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Hamba-Mu mohon kiranya berkat Allah turun atas mereka, pertolongan Tuhan turun atas mereka, dan segala perlindungan pembelaan-Mu, dan segala harapan-harapan yang baru bagi setiap pribadi. Mereka boleh menjalani hidup mereka bersama dengan Tuhan, memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan syukur kami. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Kita nyanyikan kor pujian tadi. Bagi Dia segala pujian, dan kita bawa persembahan kita. Dan ada ekstra persembahan untuk kas misi Sulawesi Tengah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, mari kita beri syukur kepadanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selamanya, haleluya. Selama-lamanya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, amin, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, kita bersatu teduh sebelum